Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di sana tetap sehat dan tetap diberikan kesehatan sampai hari ini dan sampai seterusnya. Di sini kita kembali lagi di mata kuliah Pancasila dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai integralistik bangsa dan negara. Oke, sebenarnya integralistik itu apa sih? Kenapa, Indonesia, berpaham integralistik? Jadi pada intinya bahwa kita itu negara yang, berbeda, namun setiap masyarakat itu berhubungan erat dan satu sama itu saling membutuhkan, kita itu saling, memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Sehingga, kemudian hal itu diintegrasikan budaya bangsa Indonesia dengan ciri-ciri tadi, kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, serta dengan diintegrasikan dengan sifat monodualis kemanusiaan, sehingga disebut dengan negara integralistik Indonesia, yang mana ciri-cirinya yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, dari kita sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita mungkin sudah merasakan nih, kita itu selalu merasa bahwa kita itu butuh satu sama lain. Kita pasti tidak merasa bahwa kita itu orang itu individualis atau segala macam. Pasti setiap orang mempunyai hal-hal yang memang, membutuhkan satu sama lain. Nah, itulah menjadi salah satu ciri dari integralistik yang berpaham, di Indonesia. Nah, nasionalisme Indonesia di sini merupakan, sebuah konsep dengan menyatukan bangsa Indonesia yang berpancasila sehingga, Pancasila itu, sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang pada mulanya itu tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, eee, kita dalam kehidupan sehari-hari tentu saja merasa bahwa kita itu butuh Pancasila, kita itu butuh, butir-butir yang, ada dalam Pancasila itu sendiri gitu. Dan selain itu juga konsep negara integralistik, awal mulanya dikemukakan oleh Supomo yang pada saat itu di sidang BPUPKI, pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, pada saat itu pada sidang pertama yaitu suatu masyarakat yang integral menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Jadi intinya bahwa, Supomo ini menginginkan bahwa kita itu masyarakat Indonesia jangan sampai hanya mementingkan ataupun mendahulukan kepentingan individu maupun kelompok. Nah, dengan adanya hal itu, Supomo ingin menghilangkan hal tersebut. Sehingga, rasa kesatuan dan persatuan, rasa rasa kepentingan bagi semua golongan itu penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Nah, perwujudan nasionalisme itu, terbagi ke dalam 2 hal ya, yang keduanya itu merupakan rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, yaitu kenangan masa lampau, di mana proses berbangsa, yang merupakan kenangan masa lampau dengan menganjurkan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, mungkin, teman-teman juga sudah tahu nih, semboyan dari Soekarno itu jas merah ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, karena, eee, kita mengetahui bahwa sejarah terkandung kenangan yang masa lampau dalam kehidupan berbangsa gitu. Baik kenangan kejayaan bersama di masa kerajaan-kerajaan besar maupun penderitaan bersama di bawah penjajahan negara asing baik itu, penjajahan oleh Belanda, oleh, Jepang dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu kehendak untuk bersatu, di mana, saya kira proses bernegara merupakan kehendak, untuk bersatu dalam kehidupan bersama. Nah, kehendak untuk bersatu merupakan syarat mutlak adanya negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, saya kira ketika Indonesia tidak bersatu, maksudnya, setiap individu, setiap kelompok mengegokan kepentingannya masing-masing, saya kira tidak akan terbentuk adanya suatu negara yang dinamakan Negara Republik Indonesia gitu ya. Nah, apa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda nih, dalam taraf keinginan bangsa Indonesia, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk negara proklamasi. Nah, ini kita masih berbicara mengenai, sejarah yang selanjutnya yaitu menurut Supomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 ada 3 aliran negara yaitu individualis, kolektif, dan integralistik. Yang pertama, individualis. Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak seluruh individu dalam masyarakat. Jadi, dalam konteks aliran ini bahwa kita itu masyarakat, individu yang mana, kita itu mempunyai sebuah kontrak atau sebuah perjanjian bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembentukan sebuah negara. Nah itu, ini, berdasarkan aliran dari, individualis. Lalu juga ada aliran kolektif. Negara ialah alat suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukannya lemah. Nah, mungkin, di sini kita berpatokan kepada, eee, kita itu mempunyai di satu daerah yang namanya di suatu negara, yang mana merasa bahwa negara lain pun merasa lemah gitu dalam kedudukan ekonomi. Nah, ini dalam konteks, aliran negara yang kolektif. Lalu yang, aliran integralistik. Nah, yang ada di Indonesia itu sendiri yaitu negara ialah suatu masyarakat yang integral, menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Nah, di sini yang yang paling cocok di Indonesia yaitu, aliran dari integralistik, di mana kita ketahui bahwa kita tuh mengutamakan rasa kekeluargaan, rasa persatuan, yang mana, tidak mementingkan golongan maupun individu, seperti itu. Nah, maka dari itu kita menganut paham yang namanya paham integralistik untuk di Indonesia, seperti itu. Nah, berdasarkan tadi ya 3 aliran tersebut, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan intinya kekeluargaan dan kebersamaan. Nah, kita langsung menjurus kepada Pancasila itu sendiri yang memang inti dari Pancasila itu kita, menginginkan bahwa kita itu, sebuah negara yang memang mementingkan sebuah kekeluargaan dan kebersamaan. Ya, maka dari itu jadi, tadi sudah saya sebutkan bahwa negara Indonesia itu yang cocoknya itu negara yang beraliran integralistik dengan ciri-ciri budaya Indonesia yang disebut dengan integralistik Indonesia. Nah, integralistik Indonesia ini adalah berdasarkan atas struktur sosial Indonesia sebagai ciptaan budaya bangsa Indonesia yang monodualistik atau semangat kekeluargaan dan semangat kebatinan, struktur kerohanian dan, dari bangsa Indonesia. Nah, negara integralistik yang berlandaskan kepada Pancasila tidak hanya menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini yang berhubungan dengan, suatu kepercayaan ya. Dan kita sebagai orang yang beragama tentu saja kita tidak bisa memaksakan gitu. Kita jangan merasa bahwa kita tuh paling benar, kita itu merasa bahwa agama kita itu paling sempurna, tidak. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia ini berbagai agama yang memang, yang diakui di Indonesia pun, saya kira ada 6 dan mungkin teman-teman juga sudah tahu akan agamanya itu apa aja, sehingga, eee, kita itu ingin menganut agama apa aja itu bebas, terserah sesuai kepercayaannya masing-masing, gitu. Nah, selain itu pula, negara akan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum, eee
Tadi, mohon maaf tadi agak tertutup, materinya. Tadi, mohon maaf, eee, nah, saya ulangi bahwa negara ini akan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan siapapun pemimpinnya, siapapun yang, memimpin negara ini, tentu saja, itu merupakan sebuah tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat yang memang itu, eee, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab pula terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Lalu ada integralistik nih, ada beberapa macam dari integralistik. Yang pertama itu integralistik di bidang politik. Nah, masalah politik saya kira selalu dihubungkan dengan kekuatan dan kekuasaan yang menjadi pusat perhatiannya. Oleh karena itu, masalah politik selalu berhubungan dengan masalah negara. Karena kekuasaan dalam suatu negara berpusat pada pemerintahan negara tersebut, maka, perjuangan untuk memperoleh kekuatan berubah menjadi perjuangan menguasai pemerintahan negara. Saya kira ketika kita melihat dari kekuasaan sebuah negara, kita juga akan melihat kepada sejarah. Bagaimana kita, eee, ingin membuat suatu peraturan, ingin membuat sebuah kebijakan, ketika kita tidak menguasai suatu negara ataupun pemerintahan, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita ingin menguasai sebuah negara, sebuah pemerintahan, dan ingin membuat sebuah peraturan, tentu saja kita harus menguasai nih, pemerintah, menjadi, apa, me menguasai kekuasaan yang ada di pemerintahan pusat tersebut, seperti itu. Lalu ada juga integralistik di bidang ekonomi. Nah, istilah ekonomi dalam kenegaraan berpaham integralistik yang dimaksudkan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah dalam dan masyarakat di dalam produksi, yaitu bumi, sumber alam, tenaga, kerja, modal, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut tuh untuk, membuat masyarakat itu sejahtera. Dan itu cita-citanya, meskipun kita ketahui bahwa tidak semua sebuah cita-cita itu, pada faktanya itu berbeda sekali gitu ya. Jadi, sekarang tuh masih banyak juga ya masyarakat-masyarakat yang memang belum sejahtera seperti apa yang dicita-citakan, menurut integralistik di bidang ekonomi ini, gitu. Lalu ada juga, integralistik di bidang sosial budaya. Nah, manusia hidup ini kita selalu bersama, selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang merupakan syarat bagi kelangsungan hidup. Manusia harus mengadakan kerjasama dengan sesamanya. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal-awal bahwa kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya berkomunikasi dengan, tetangga, dengan teman sejawat, dengan teman, kerja gitu ya, karena kita itu hidup bermasyarakat. Nah, kerjasama yang, tersebut hanya berjalan lancar dan baik jika berada dalam tertib sosial budaya, serta di dalam wadah organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini merupakan produk sosial budaya sekaligus merupakan wadah perwujudan dan pertumbuhan kebudayaan. Nah, ada juga yang terakhir yaitu integralistik di bidang Hankam, yaitu pertahanan dan keamanan, merupakan salah satu usaha partisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah dalam menegakkan ketahanan nasional. Nah, pelaksanaan pertahanan keamanan dalam negara yang berpaham integralistik harus dilaksanakan atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi, integralistik dalam pertahanan keamanan ini saya kira sebuah pertahanan keamanan ini bukan hanya tugas dari pemerintah, bukan hanya tugas dari, TNI, polisi, dan sebagainya. Kita sebagai masyarakat tentu saja, merupakan kewajiban kita sebagai, masyarakat Indonesia untuk mempertahankan, eee, pertahanan dan keamanan wilayah Republik Indonesia gitu. Dan teman-teman jangan berpatokan bahwa pertahanan dan keamanan ini kita harus berperang, kita harus, mengangkat senjata, tidak. Ada cara-cara yang memang, teman-teman bisa lakukan dengan cara ya kita
dengan cara menekan adanya paham yang, ekstremis gitu kan. Sekarang itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa maupun di lingkungan sekolah ini yang berpaham radikal seperti itu. Nah kita, menghindari hal itu dan kita juga menekan ketika ada kita tahu bahwa teman-teman kita misalkan memiliki paham ekstremis seperti itu, ya kita, sebagai teman ataupun sebagai orang yang dekat, kita wajib wajib memberikan sebuah edukasi dan pemahaman bahwa ya hal tersebut itu salah. Nah, itu menjadi salah satu, kita atau cara agar, integralistik di bidang HANKAM ini, terwujud gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa HANKAM ini, kewajiban dari tentara, terus polisi dan lain sebagainya, tidak. Nah, itu berarti ada 4 integralistik yang memang harus diwujudkan, yang harus diterapkan di masyarakat Indonesia, seperti itu. Mungkin itu saja mohon maaf ada sedikit gangguan, jadi, itu saja, penjelasan dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.